Ini kita akan jelaskan di sini norma hukum di Indonesia, ya. Jadi kalau dalam hukum kita itu, di dalam hukum kita itu harus menempatkan bahwa norma itu pada posisi yang lebih tinggi. Norma itu kan ada norma agama, norma hukum, dan norma etika. Norma agama itu disebut dengan religious norm, ya, kemudian legal norm, hukum, dan ethical norm, ya, norma etika. Nah, norma etika ini berkaitan dengan moral juga. Nah, dalam hukum Indonesia yang namanya di dalam norma agama itu kan juga diatur, ya, bahkan di norma hukum juga, bahwa ketika seseorang ingin melakukan satu hubungan seksual, sebenarnya setiap agama itu kan ya mungkin ada agama yang tidak memperlakukan juga, tapi umumnya gitu ya, di negara-negara atau di kebanyakan agama itu yang dibolehkannya seksualitas itu komitmen moralnya melalui komitmen pernikahan. Harus ada pernikahan dulu gitu, baru seseorang tuh boleh melakukan hubungan seksual dengan sebebas-bebasnya gitu. Ada pergantian wali dan lain-lain. Nah, makanya ini sebagai sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang problematik. Karena kalau kayak gini, orang bisa berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Nah, gitu. Jadi, ya terlepas dari mungkin ada orang yang, misalnya mahasiswa yang kemudian dilecehkan atau diperkosa oleh dosennya atau oleh teman mahasiswanya, itu memang kita sepakat itu harus diberantas, ya, harus dihukum, harus diberikan sanksi, gitu ya, harus diberikan pendidikan. Nah, tapi di satu sisi lain, ini juga membahayakan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia sama-sama mau, gimana dong? Bisa jadi aja kan mereka sebelum usia pernikahan, mereka melakukan konsen itu tadi. Nah, itu di situ nilai moral. Moral itu kan berkaitan dengan baik dan buruk perbuatan manusia. Sementara hukum itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, kalau di norma hukum itu, kalau orang mau menikah kan ada mekanismenya, dicatatkan dulu di misalnya KUA, ada administrasi kependudukannya, mengenai status pernikahan, misalnya kan. Nah, itu ada kakaknya, gitu kan, dicatat dalam satu negara gitu, institusi-institusi itu. Nah, kemudian ada namanya norma etika, yaitu menjaga interaksinya antara laki-laki dan perempuan. Ada rasa dan budaya malu yang masih melekat kuat gitu ya di beberapa daerah, di beberapa wilayah itu kan memang begitu, perempuan tuh kayak didesainnya punya budaya malu gitu ya. Walaupun sebenarnya ya perempuan tuh boleh aja memberdayakan dirinya, menunjukkan eksistensi dirinya gitu, mendapatkan pendidikan tinggi, berjuang di parlemen, itu sah-sah saja, itu tidak dilarang gitu, bahkan juga diatur ya. Tapi yang menjadi problem itu sebenarnya adalah soal moralnya itu. Moralnya itu yang diperdebatkan, baik dia moral agama, moral hukumnya, maupun dia moral masyarakatnya. Misalnya ada satu masyarakat nih, misalnya anggap aja misalnya di desa Kebun Jeruk, pemuda-pemudi itu biasa aja nih, misalnya pergi berduaan gitu ya, malam-malam nggak apa-apa. Ya karena masyarakat Kebun Jeruk tuh mikirnya ya udah, misalnya sebelum nikah ya dia PDKT dulu lah. Tapi bisa jadi di desa Jeruk Purut misalnya, di desa Jeruk Purut justru nggak boleh. Kalau kamu mau kenalan ya kamu harus di rumah, dilihat sama orang tuanya. Budak-budak kayak gitu ada di masyarakat kita. Nah, jadi gitu, ada pemahaman yang seperti itu. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, norma agama, norma hukum, dan norma etika itu dia harus berkeselarasan. Nah, saya sempat kemarin itu ada satu tulisan saya dipublish di jurnal ya. Nah, kalau harusnya sebagai orang yang bijak, ya jurnal harusnya dibalas jurnal gitu ya. Nah, tapi kok ini dia ngata-ngatain jurnal, ya ada satu tulisan ya, dibilanglah intinya orang-orang yang membawa Pancasila gitu sebagai alasan-alasan untuk menolak perkembangan budaya modern itu dinilai sebagai alasan klasik bagi sebagian anak muda sekarang gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa alasannya Pancasila mulu gitu kan. Ya kita kan juga ngelakuin kayak gini kan juga kita ngakuin Pancasila gitu. Nah, jadi ini nih yang harus hati-hati sama teman-teman mahasiswa ya. Karena jangan sampai nih misalnya kita ingin menunjukkan eksistensi diri kita, kemerdekaan kita gitu ya.
Karena emang itu ciri-cirinya masyarakat postmodern ya. Kita bukan lagi generasi modern, tapi generasi postmodern. Generasi postmodern itu apa? Generasi di mana generasi itu tidak lagi menganggap penting hukum agama, hukum negara gitu. Terus kemudian hukum adat istiadat. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa semuanya itu akan menghambat kemajuan, mengekang kebebasan. Nah, makanya itu akhirnya ya harus kita tabrak gitu, harus kita langgar, harus kita tabrak supaya kita bisa mencapai kebebasan kita. Nah, makanya sekarang ya ya gitu, teman-teman bisa lihat ya agama tuh ya nggak perlu lagi, nggak terlalu penting gitu. Kadang hukum itu nggak terlalu ini lagi gitu. Moral itu benar-benar tidak lagi dirasakan gitu. Walaupun ada masih ada gitu ya. Tapi kebanyakan lebih dikesampingkan. Nah, jangan sampai ya kita mengatakan bahwa kita ingin bebas gitu ya, dengan alasan bahwa agama mengekang, hukum negara mengekang, atau moral masyarakat kudet, misalnya tidak berkembang. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Bisa jadi kita nih yang tidak melacak sejarah historisnya, perjuangannya, bagaimana bisa ada pemahaman yang seperti itu gitu ya. Nah, begitu sih. Terus kemudian uh, komitmen moral itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa persoalannya adalah temanya itu mempertanyakan komitmen moral. Nah, satu catatan untuk memberantas kasus pelecehan, kejahatan lah namanya, kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kita sepakat. Enggak cuma di perguruan tinggi, di sekolah kita juga harus berantas, di masyarakat juga kita harus memberantas. Di Indonesia, dimanapun tempat, seharusnya kita memang memberantas itu. Dan memang membuat satu kondisi nyaman, kondisi aman bagi perempuan. Harusnya kan begitu, ada perlindungan. Gitu. Tapi ya, di balik semua etikat yang baik itu, juga kita harus memastikan bahwa etikat baik itu tepat dan benar sesuai dengan identitas kita. Nah, jangan sampai nanti di rumah kita nggak cocok nih pakai AC gitu ya. Tapi kita paksa-paksain pakai AC, padahal standar ketentuan kita tuh ya kipas angin aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, karena kalau itu sebenarnya dipaksakan, itu nanti akan terjadi clash jadinya gitu. Clash, jadi artinya ada krisis kepercayaan nanti dari masyarakat, dari rakyat, atau dari memang para tokoh-tokoh moral ya, tokoh-tokoh moral, tokoh-tokoh agama, tokoh akademisi hukum itu terhadap misalnya kebijakan-kebijakan ini. Nah, terus kemudian ya konteks paradigmanya hukum Indonesia itu ya dalam perspektif negara hukum Indonesia, ya Indonesia itu memiliki penanganan hukum yang berbeda dengan sistem rule of law atau restart dalam menang moral. Kalau sistem rule of law itu menang sebuah moral kan secara bebas ya. Jadi menurut gue aku baik kok, gitu. Aku menolong dia, gitu kan. Dan dia baik dan menjunjung tinggi martabat individu kan. Setelah prinsip pemisahan antara agama dan negara. Kalau ada seorang filsuf itu namanya Harvey Cox ya. Harvey Cox itu bilang kalau ya ada pemisahan agama dan negara. Kemudian ada juga hal ini dikarenakan sebenarnya Indonesia itu punya semangat tersendiri sesuai dengan spirit historisnya, geografisnya, sosiologis negaranya. Nah, spirit ini kenal dengan sebutan negara hukum Pancasila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai demokrasi, dan lain-lain. Nah, secara prinsip itu semua agama mungkin punya ya, tapi harus dikembalikan lagi. Nah, kenapa masyarakat kita akhirnya pro dan kontra soal Permendikbud ini? Sebenarnya ya sederhana itu tadi, karena menunjukkan asas persetujuan. Nah, harusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, kalaupun ingin menjelaskan tentang nuansa persetujuan, harusnya dijelaskan lagi dengan penjelasan yang lebih, supaya tidak punya multitafsir. Persetujuan dimaksud itu persetujuan yang seperti apa. Nah, begitu. Ya, itu ya kurang lebih pemaparannya. Mungkin teman-teman punya gambaran atau diskusi lain, atau boleh tidak sepakat dan lain ya. Itu sejauh dari pembacaan dan penelusuran saya, mengapa ini semua terjadi pro kontra, itu tidak hanya karena itu bukan satu akibat ya, bukan satu akibat Permendikbud itu, tapi ada
namanya sebab-sebab lain sebelumnya yang itu justru mengakibatkan Permendikbud itu muncul seperti itu. Gitu teman-teman, monggo saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan, saya tidak tahu dengan istilah-istilah yang lain. Kalau kurang jelas, monggo ditanyakan. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Aisyah yang sudah memaparkan diskusi kali ini yang begitu sangat luar biasa sekali ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan uh, pertanyaan atau mungkin ada yang ingin membantah dari statement-statement Mbak Aisyah, kita di sini diskusi ya. Mungkin ada gagasan-gagasan lain yang ingin disampaikan, silahkan buka mikrofonnya ya. Atau mungkin ingin bertanya, silahkan ditanyakan ya kepada teman-teman. Silahkan untuk berbicara. Izin moderator. Baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aisyah telah memaparkan panjang lebar, historis dan hukum sekaligus, kan. Memang substansinya sangat unik dan bagus, Kak. Kemudian yang menjadi persoalan kita kan benang merahnya persoalan moral itu kan. Lah, yang menjadi persoalan hari ini, yang menjadi pemikiran saya itu, Kementerian Kebudayaan ini kok terlalu spesifik mengatur tentang privat mahasiswa, privat masyarakat lah tibanya itu kan. Jadi kan persoalan hal ini kan udah diatur juga di Undang-Undang Pidana begitu kan. Kemudian diatur pula oleh Kemendikbud. Kayak kalau bahasa kasarnya itu, kalau bahasa orang kampung, kayak tidak ada kerjaan aja lah, kan gitu kurang lebih ya Kak ya. Begitu. Karena rentetannya udah jelas gitu. Yang di sini udah ngatur, yang ini udah ngatur. Kalaupun persoalan kayak yang disampaikan Kak Aisyah itu kan udah gamblang juga diceritakan di KUHP itu kan, bahwasanya kalau yang istri, yang punya istri, yang ya ada ikatan pernikahan gitu kan, itu tidak boleh. Yang ya persoalan hal yang lama lah yang seperti Kak Aisyah sampaikan, historisnya kan begitu ya kan. Cuman yang kita ya itulah tadi nanti kalau salah ngomong kita kan. Jadi kira-kira begitu Kak. Jadi gimana tuh cara pandang Kakak? Karena kan persoalan ini persoalan moral pada semuanya udah pada tahu ya kan. Soalnya kok bisa terbit ini barang ya gitu kan. Itu kira-kira begitu Kak. Bagaimana tuh Kak? Saya pun dari kemarin itu mikir panjang juga. Alhamdulillah ada Kak Aisyah kan, muncul pula ide-ide baru lagi kan. Ini oke, ya terima kasih, bagus ini. Ini berarti mahasiswa yang berpikir tuh seperti ini. Tapi udah selesai ya? Udah ada SH-nya? Baru muncul Kak. Oh, oke, ya berarti nggak apa-apa. Bagus. Nah, ya. Jadi begini, di negara Indonesia itu ya kan ada namanya politik hukum, ya. Politik hukum itu kalau kata Pak Mahfud MD itu sebenarnya kita bisa ngukur. Bapak Menteri Kementerian Pendidikan tuh sebenarnya sesuai dengan kewenangannya apa enggak. Misalnya tadi bilang kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu ya, ngatur soal yang spesifik gitu. Padahal sebenarnya sudah ada di pidana. Ya memang sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau mau ngatur soal hukumnya ya sekaligus ya sebenarnya itu urusan Kemenkumham ya. Mungkin yang lebih tepat gitu kan. Tapi ini kenapa? Ya karena berkaitan dengan institusi perguruan tingginya. Itu sih kayaknya. Nah, kalau analisa ini kita pakai analisanya politik hukum. Dalam politik hukum itu kita bisa melihat satu kebijakan itu lebih dominan politiknya atau hukumnya, ya, atau dia imbang-imbang, dia ada 3, dominan politik, dominan hukumnya, atau dia imbang dua-duanya. Kalau dia imbang politik, artinya
kebijakan itu dikeluarkan secara otoriter, ya kan? Nah, kalau teman-teman baca surat keberatan dari ormas terbesar, masuk ormas besar kan Muhammadiyah itu, di situ dijelaskan bahwa tidak dilibatkannya, tidak ada sosialisasi tentang pembuatan Permendikbud ini, sehingga ada golongan yang merasa dirugikan karena tidak dilibatkan. Nah, itu menjadi satu temuan. Artinya apa? Karena otoriter berarti kan datangnya tiba-tiba, tidak diserap dulu aspirasi, kemudian bagaimana pandangan agama ini, golongan ini seperti apa. Harusnya kan itu dimintai pendapat. Nah, nyatanya kan tidak. Akhirnya meledak seperti itu kan. Sekelas organisasi Ormas Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Dan saking banyak lagi tokoh-tokoh termasuk di Twitternya Fadlizon itu juga seorang anggota DPR loh padahal ya, berkomentar juga. Nah, itu kan artinya tidak ada komunikasi atau ruang berdiskusi dengan masyarakat. Nah, itu terus yang dominan politik itu dia bermuatan kepentingan ideologi. Ya, berarti kenapa? Kalau misalkan undang-undang ini tidak berpihak kepada masyarakat, ya kemungkinannya satu, dia memperjuangkan golongan tertentu atau ideologi tertentu. Bisa jadi ini ya aturan pesanan itu memungkinkan sekali ada di Indonesia gitu ya. Karena tergantung nih siapa nih yang memutuskan. Nah, ya satu kebijakan itu juga tidak terlepas dari siapa yang mengeluarkan. Oke, dalam konteks ini ada Menteri Pendidikan. Siapa ini Menteri Pendidikan? Beliau paham nggak gitu? Dalam cuitan itu menarik itu tulisan Twitternya Pak Nizon. Jangan sampai ya kita membuat satu aturan, padahal kita itu adalah orang yang nggak lama tinggal di Indonesia. Artinya apa? Nggak tahu sama sejarah Indonesia, sosokan beraturan. Nah, gitu kan? Artinya apa? Bukannya nyelesain, malah buat masalah baru kayak pegadaian. Masalah tambah masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Gitu. Nah, terus yang ketiga, tadi otoriter, kemudian punya satu kepentingan ideologi tertentu atau tertentu, terus jadi ke represif, menekan. Kalau teman-teman lihat berita di YouTube ya, di narasi, itu kan beberapa kali Bapak Kementerian kan diundang. Alasannya baca berita, kalau apa buktinya dia represif, dia menekan. Kalau perguruan tinggi tidak mau menerapkan Permendikbud ini, diturunkan akreditasi. Nah, kan ketemu nuansa-nuansanya kan? Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya ke kampus nggak mau nerapin. Kalau misalnya kan di kampusnya nggak ada memang sama sekali korban pelecehan seksual misalnya, kan bisa aja kan? Aman, udah ada nuansa aman. Terus kalau nggak nerapin, terus akan diturun akreditasinya. Nah, 3 hal itu sebenarnya sudah bisa mencerminkan bahwa politiknya lebih dominan daripada pertimbangan hukumnya. Nah, kalau semisalkan pertimbangan hukumnya itu dipertimbangkan, artinya apa? Aspirasi masyarakat diambil, diterima. Kemudian adakan dialog, gitu. Nah, terus kemudian, harus ada pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai ketuhanan itu harus ada. Karena ini menarik. Pak Jimmy Asidik itu pernah bercerita ya, waktu beliau ngisi seminar gitu. Dulu di Jerman ada satu kasus pemerintah Jerman tuh buat aturan. Pokoknya di Jerman tuh dilarang nggak boleh bunuh hewan. Nggak boleh. Siapa yang bunuh hewan itu akan disanksi pidana. Saking nggak lagi humanis itu Jerman, udah hewanis, udah hewan aja dilindungi gitu. Nggak ada ya istilah hewanis, jangan. Nanti itu nggak ada tuh istilah buat-buat aja. Nah, humanis. Nah, pada satu ketika, di Jerman tuh kan ada umat muslim. Pas Idul Adha, umat muslim itu nyembelih hewan kan? Kurban. Ternyata umat muslim yang nyembelih hewan kurban ini, ya dipidana. Nah, terus akhirnya diusul, loh, kami kan melakukan ini karena ketaatan kami pada agama. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya para penegak hukum gitu melakukan judicial review gitu ya terhadap undang-undang yang pernah diberlakukan ini. Akhirnya apa? Oh ya, para penegak hukumnya sadar, oh ya ternyata kami punya kekhilafan gitu, kami punya kekeliruan, kesalahan. Akhirnya undang-undang itu direvisi. Kenapa? Artinya apa? Oh, dia sadar bahwa ada hak-hak ketuhanan yang merugikan masyarakatnya. Akhirnya itu direvisi. Nah, kalau nggak ada tuntutan dialog seperti itu, bisa jadi umat Islam udah mati semua di penjara pidana karena menyembelih hewan kan. Nah, itu yang dimaksud dengan politik hukum itu harusnya antara politik dan hukum itu berimbang. Tapi nyatanya adalah politiknya masih dominan. Buktinya apa?
usulan-usulan beberapa ini banyak sekali petisi ya yang masuk, kemudian surat-surat edaran dari beberapa ormas lembaga, pendapat para akademisi itu akhirnya menjadi hanya booming di media gitu. Nah, tapi ini belum ada usulan supaya di judicial review di Mahkamah Agung gitu ya, supaya dilihat lagi. Nah, kalau dilihat beberapa pakar hukum itu, profesor-profesor yang perguruan tinggi itu bilang itu udah jelas melanggar nilai-nilai, nggak sepakat, nggak sesuai dengan hukum kita gitu. Ini oke, di satu sisi akan menyelesaikan problem nih, tapi sisi lain ini akan menimbulkan masalah baru lagi ke depannya. Nah, kalau dibilang Kementerian Pendidikan kemudian kurang kerjaan, ya memang begitulah, dia harus mencari-cari kerjaan karena tugasnya ya seperti itu. Kalau nggak nanti anggarannya bagaimana? Dia semakin banyak kerjaan, semakin banyak anggarannya yang turun. Nah, itu persoalannya. Kalau misalkan kebijakan itu udah dipolitisasi, ya, kebijakan itu udah dipolitisasi, akhirnya kebijakan yang dikeluarkan itu akan rapuh. Kenapa? Karena fondasinya nggak kuat. Dia bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apakah Kementerian Pendidikan itu benar-benar bisa melihat data perguruan tinggi? Misalnya gini, ini kalian harus hati-hati nih sama media sosial. Jadi media sosial itu kan hyperrealitas. Jadi kayak ada satu berita kayaknya tuh udah besar banget. Misalnya 40% perguruan tinggi, misalnya, punya kasus pelecehan seksual. Tapi 40% misalnya dari berapa perguruan tinggi gitu ya. Tapi kan masih banyak yang tidak. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dengan angka yang digunakan itu sebenarnya menjadi satu bantuan untuk melihat realitas ya. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan data dan angka-angka itu gitu. Seolah-olah kayak semuanya itu kayaknya semua perguruan tinggi itu udah marak dengan kekerasan seksual gitu. Nah, sebenarnya enggak juga begitu. Maka ya harus pandai-pandai juga melihat itu. Karena sekarang posisinya, ya kalau berbicara politik dan sejarah geopolitik nanti panjang lagi. Intinya kan saya diundang sama Mas Dikri kan cuma suruh ngomongin moral ya, Mas Dikri ya. Jadi nggak boleh ngomong yang lain-lain dulu gitu. Nah, intinya begitu. Artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan itu harus dikembalikan, diukur apakah kebijakan itu benar-benar untuk menjawab kepentingan mahasiswa, ya, kepentingan perguruan tinggi. Misalnya di UIN deh, emang di UIN kalian sering, misalnya atau di kampus kalian masing-masing berapa kali sih sehari kalian dengar ada korban kekerasan seksual dibandingkan dengan kasus anak DO misalnya. Anak DO sering, sering. Ada daripada kekerasan seksual kan? Atau misalnya kasus mahasiswa yang dipersulit sidang tesis, yang sering yang kayak gitu, atau demo, paling sering tuh demo lah kalau mahasiswa ya. Sering, ada mahasiswa demo. Demo, judul nggak terima, itu yang banyak tuh Kak. Tapi kasus kekerasan seksual kan sebenarnya tergantung mana sebenarnya yang daruratnya tuh di mana, datanya seperti apa itu harus ditunjukkan. Memang ada, tapi jangan sampai peraturan yang sifatnya khusus itu justru akhirnya merugikan sesuatu yang bersifat umum, yang banyak. Kan bisa tuh. Sebenarnya perguruan tinggi yang banyak pelecehan seksual itu cuma UI misalnya ya. Kita sebut nama nih, maaf ya kalau ada yang UI misalnya. Kan yang terkenal kan itu, yang jadi rujukan-rujukan itu kan kampus-kampus gede. UI, ITB, UGM, apalagi Undip misalnya ya, UB, itu kampus-kampus itu tuh yang jadi kiblat-kiblatnya. Nah, misalnya di kampus itu aja misalnya yang besar. Tapi kalau misalkan di Stain, teman-teman punya di kecamatan kabupatennya misalnya IAIN, Pondok, pernah nggak? Mungkin kalau ada kasus pelecehan seksual disuruh bubar sama masyarakatnya. Udah duluan masyarakat yang ngebubarin kampusnya kan? Nggak mau anaknya sekolah di situ misalnya, kuliah di situ. Nah, artinya hukum soal penanganan terhadap seksual itu bukan hanya hukum negara. Ada hukum yang lebih tajam, itu hukum masyarakat. Mulut masyarakat itu lebih tajam daripada hukum negara. Bisa buat orang bunuh diri. Memang, kalau hukum negara kan masih buat orang hidup di penjara, masih bisa makan. Tapi kalau hukum masyarakat itu tajam banget. Bisa depresi, bisa bunuh diri orang, bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan, karena yang persoalan itu kan menancap ke hati. Nah, gitu. Jadi, soal kekerasan seksual itu jangan sampai hanya itu jadi satu urusan yang seolah-olah kayak amat-amat sangat penting. Banyak kasus lain sebenarnya yang harus diurus sama Menteri Pendidikan. Memang betul. Coba ditingkatkan misalnya akses pendidikan, semakin terdidik lah mahasiswa ini kan.
itu aja misalnya. Nah, maka mungkin itu akan bisa menekan isu-isu kekerasan seksual. Nah, masanya definisi tentang perguruan tinggi ini hanya terfokus pada kecerdasan intelektual. Kecerdasan moralnya nggak dibangun, kecerdasan religiusitasnya nggak dibangun, spirit psikologisnya, perjuangannya nggak dibangun. Nah, itu. Jadi ada jadi pendidikan tuh fungsinya ya hanya sebatas kuliah dapat IP tinggi, terus lulus dapat pekerjaan. Nah, itu. Maka kembali lagi ke teman-teman mengartikan, mendefinisikan perguruan tinggi itu seperti apa. Kalau bagi saya, universitas itu bukan hanya sekadar belajar ya, tapi ya belajar tentang mengasah pikiran, tapi juga mengasah moral, perasaan, pikiran. Jadi universitas kehidupan lah. Gitu ya, semoga membantu Mas Arif. Siap, Kak. Sebenarnya karena permen ini entah permen kopi, entah permen kis, ini tak tahulah kita nih kan. Karena permen ini mengingatkan kembali kita kepada satu disertasi yang melegalkan perzinahan kemarin itu ya kan, Kak? Itu kan polanya itu juga, itu makanya jadi mengulik kembali lah ceritanya ini kan. Tapi substansi yang disampaikan oleh Kak Aisyah tadi memang historis, memang ilmu-ilmu baru bagi kami. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas. Siapa ini? Arif yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin pendapat lain, silahkan ya, karena waktu masih ada sekitar 20 menit lagi ya. Izin saya ingin bertanya. Oke, baik. Silahkan. Terima kasih Mas Dikri. Mbak Aisyah, izin saya ingin bertanya gitu, keputusan dari apa tadi? Permasalahan apa? Tentang keputusan itu keputusan jadi hasil keputusan itu apakah ada perubahan atau karena kan banyak pakar-pakar yang tidak setuju ya, jadi hasilnya itu apakah ada perubahan dari pihak Kemendikbud sendiri itu bagaimana tuh Kak? Bisa dijelasin soalnya memang banyak beberapa minggu ini itu sangat viral di media sosial. Mungkin karena kita nggak ikutin tren lagi, jadi keputusannya sampai sekarang apakah masih ditetapkan atau bagaimana tuh, atau masih ada pengkoreksiannya? Oke. Terima kasih Mas Aris Munandar. Yang namanya Permendikbud kan dia udah dikeluarin, kan udah disain, berarti kan udah diresmikan, dijalankan kan. Nah, tinggal ini kita milih itu mau ditarik apa mau direvisi. Nah, itu tergantung kita sekarang. Nah, beberapa usulan soal revisi ada simpel aja sebenarnya revisinya, hapus 3 kata itu, persetujuan, concern itu tadi. Itu aja, sebenarnya semuanya sepakat, nggak ada masalah. Misalnya masalah yang inti banget tuh. Tapi kalau misal memang sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan, ya, tidak menimbulkan pro kontra dan masalah ke depan, ya dicabut sekalian gitu. Nah, tapi dari pembacaan atau mengikuti bagaimana perkembangan dari Pak Nadiem ya, sekalaku Menteri Pendidikan belakangan yang menyuarakan pendapat yang punya narasi di TV One gitu, sepertinya beliau tidak akan mencabut. Ya, beliau tidak akan mencabut. Tapi tentu bukan berarti kita pasrah, dan masih banyak kok organisasi ormas-ormas yang mengkanter itu. Salah satunya ada Pusat Studi Hukum dan HAM. Nah, Pusat Studi Hukum dan HAM, kemudian beberapa misalnya Majelis Ulama Indonesia. Tapi sekarang itu agak turun beritanya, Mas, karena lagi ada peralihan isu ke masalah terorisme ya.
radikalisme itu, isu-isu radikalisme. Jadi tetapi tetap dikawal gitu, jangan sampai isu itu datang kemudian Permendikbud ini terlupakan oleh masyarakat, terlupakan oleh beberapa stakeholder, jangan sampai. Jadi tetap harus diwakilkan. Nah, apakah itu sudah dicabut belum? Karena harus di GR dulu, namanya judicial review. Artinya apa? Pihak pro dan pihak kontra akan bertaruh, memberikan gagasannya, memberikan argumentasi atau logika hukumnya kenapa Permendikbud itu harus direvisi atau enggak. Nah, itu nanti mungkin ya. Sejauh ini belum ada maksudnya respon dari Mahkamah Agung untuk di judicial review gitu ya. Karena kalau boleh judicial review ya bisa jadi kemungkinannya kalau kuat. Makanya sebenarnya nggak bisa hanya satu pihak. Kalau terjadi kalau di hakim itu kan ada istilah dissenting opinion ya. Misalnya perbedaan pendapat para hakim. Jadi misalnya hakimnya ada 3 nih. Karena hakim yang tiga-tiga ini ngikut di media sosial gitu. Ngikutin juga di media, ngikutin juga perkembangan gerakan-gerakan intelektualnya. Tapi kalau dia ngelihat kayaknya orang lebih banyak kontra nih, orang lebih banyak pro nih misalnya. Beberapa rektor-rektornya banyak yang pro. Nah, itu akan mempengaruhi keputusan hakim. Karena pasti hakim itu akan terpengaruh dengan pandangan-pandangan itu. Makanya harus diimbangi juga gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang mungkin mengkritisi, ya kritisilah dengan seilmiahnya gitu. Kalaupun menerima, ya sampaikan menerimanya itu seperti apa gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman nih. Jadi sebenarnya kan soal Permendikbud ini ya simpel aja. Pak Nadiem tinggal narik atau tinggal ngerevisi. Kalau misalkan Pak Nadiem ingin masyarakat Indonesia ini benar-benar aman gitu ya, tidak ada masalah lagi misalnya. Tinggal itu aja, didengar aja mereka. Tapi sekarang isunya baru lagi mau pertukaran, mau di kementerian tuh kurikulum. Nah, isunya itu memperkurikulum, akhirnya Pak akhirnya dilupakan. Nah, itu ada kurikulum baru. Nah, jadi sejauh ini Mas, ini kayaknya teman saya ya, Mas Aris Menandan nih. Iya. Iya, saya. Oh, Tengku yang di Aceh. Saya baru sadar ini. Udah ngelihat barusan. Oh, Mas Tengku. Jadi gitu, Tengku. Dunia sempit. Jadi gitu, Tengku. Jadi kayak, sekarang sih masih upaya untuk bisa judicial review itu. Kalau bisa judicial review ya kemungkinan ya hakimnya bisa aja untuk revisi. Suruh menteri itu revisi ataupun cabut. Tapi kalau judicial review-nya itu nggak kuat, ya bisa jadi nih berlaku nih sampai kapanpun. Paling ya gimana? Yang khawatirnya nanti kita nih mahasiswa-mahasiswa. Jadi hati-hati nanti kalau si para cowok-cowok di sini lihat mahasiswi lewat, jangan dimodus-modusin. Nanti kalau si ceweknya tahu ada Permendikbud misalnya, kasus pelecehan, nah udah langsung dipidana kalian. Itu makanya hati-hati. Bisa jadi itu bisa dituntut. Kenapa? Alasannya, dia melecehkan dengan verbal. Dia bilang saya cantik, saya kurus, saya ini, body saya gini, kulit saya ini. Makanya harus hati-hati. Udahlah undang-undang ITE yang multitafsir. Nah, sekarang udah ada pula Permendikbud yang buat mahasiswa sekarang takut untuk ini kan. Jadi begitulah kalau dilihat bagaimana kewenangan kebijakan hukum di negara kita ini. Semakin jadi mahasiswa hukum tuh kadang semakin malu ya. Tapi apalah daya anak hukum. Asal nggak dihukum aja udah mah. Gitu, Teguh. Ini di mana nih, Mas Teguh? Saya lagi di Aceh, Mbak. Oh, di Aceh. Kalau di Aceh itu langsung dirajam ya? Kalau kayak gitu ya? Ya, ada peraturannya kan? Ya itu uniknya kalau di Aceh. Kalau main-main kayak gitu ya tinggal dirajam, kan? Jelas gitu. Jelas kalau di Aceh. Nah, kalau sekarang gimana? Bukan dirajam, Mbak Aisyah, dicambuk ya, dicambuk. Iya dicambuk, ya dicambuk. Dirajam udah habis. Iya, Sama jadi ini, maksudnya ini kalau berarti cara biar kemungkinan keputusan itu dicabut, itu berarti mahasiswa ini harus bersuara ya, maksudnya
ada suara-suara yang apa secara ilmiah berarti ya. Iya, betul. Saya kalau demo aja itu nggak Efektif terlalu ya. berdampak ya, karena demo tuh kan hari ini demo, besok udah dilupain sama Pak Menteri. Iya. Itu kalau gerakan misalnya kayak demo buruh gitu, gerakan sosial tuh, karena yang lebih kuat itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan ilmiah, itu sebenarnya yang membuat orang-orang geger, takut gitu. Nah, itu daripada karena yang namanya aksi ya udah terjadi hari itu ya dilupain kadang hari itu. Tapi kalau gerakan intelektual, ilmiah, petisi dan segala macam itu dia berlaku sampai kapanpun. Ya, dia terekam, bisa dibaca gitu dan terdokumentasi gitu dan aktivitasnya terus berjalan. Nah, makanya kalau ada BEM-BEM, keluarlah surat putusan. Saya juga selalu kalau misalkan ngisikan ke teman-teman BEM, kalian tuh mau seperti apa sih gitu negara, kalian tuh mau hidup jadi seperti apa, mau manut-manutan sama negara gitu kan. Tapi kalau tahu sejarah dan lain-lain ya pasti teman-teman BEM mau bersuara lah gitu. Menurut saya seperti itu. Kemarin juga teman-teman UNS, malam besok saya ngisi di ITB. Nah, itu juga mereka juga mau ngeluarin kebijakan, tapi masih agak bingung, terus meminta bacaan juga. Mana UNS, terus IPB juga kemarin. Ya kalian keluarkanlah putusan-putusan. Ini suara-suara mahasiswa saatnya didengar gitu. Tepat nggak Permendikbud itu untuk kalian? Kalau nggak tepat ya kalian bilang gitu. Jadi harus kalian yang bersuara. Ini masalahnya mahasiswanya diam-diam aja, yang ngerespon malah yang bukan mahasiswa kan? Gitu sih Mas Teguh. Oke. Ya kita tunggu aja, mohon doa dari masyarakat Aceh ya. Semoga setidak-tidaknya hukum di Indonesia ini ya tidak semakin membuat degradasi moral generasi mudanya lah. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi atau satu penanya lagi. Silakan, masih ada waktu 10 menit ya, teman-teman untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. 8 menit lagi ya. Sampai pukul 21.25. Di sini pukulnya 21.22 sekarang sampai 21.25. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Supaya ini udah malam juga ini. Ya, teman-teman barangkali mau istirahat dan sebagainya. Silakan ke teman-teman yang untuk isi link absensinya ada di ruang chat ya. Silakan dibuka dan diisi dengan baik dan benar. Silakan kepada teman-teman yang ingin menanya lagi, satu penanya lagi. Jika sampai jam 21.25 udah tidak ada bertanya lagi, saya akan tutup. Oke, silakan Sri Indah Jumiati. Izin bertanya, Kak, Mbak Aisyah. Silakan Mbak, siapa ini tadi tuh? Mbak Sri Indah Jumiati untuk membuka mikrofonnya. Belum ada suaranya, Mbak. Kayaknya masih di mute ya Mbak Indah ya? Iya. Atau jangan-jangan disekap pula ya kan? Siapa yang nyekap? Permendikbud nyekapnya. Udah nggak di mute katanya. Atau kalau kesusahan diketik nggak apa-apa. Jaringan mungkin ya.
Oke, sambil nunggu ngetik mungkin, kayaknya ngetik mungkin nih. Bisa apa sedikit apa Kak Aisyah? Apa? Eh, Silakan. itu buku-buku di belakang itu bisa dikunjungi itu Kak. Oh, karena masih corona, jadi ditutup dulu untuk kunjungan. Jadi tunggu Oh, kalau corona udah selesai, boleh. Dan siap, hanya siap. bisa dibaca di sini. Karena penghuninya merasa berat kalau kehilangan buku. Nanti kalau misalnya bukunya, karena banyak based on pengalaman, kalau udah baca buku dan lain-lain, terus kemungkinan untuk baliknya tuh minim. Kalau Oh, pinjam uang siap. nggak apa-apa nggak balik. Tapi kalau buku, itu susah itu. Oh, iya, iya. Sudah bersahabat dengan Boleh. buku ya, Mbak Aisyah. Boleh nanti kalau mau bersilaturahim kalau udah nggak corona lagi lah ya, mau apa boleh. Mau konsultasi dengan kami juga bisa. Ini apa nih? Ini bagaimana pendapatnya penerapan Prembo tersebut dengan kasus yang lagi viral saat di salah satu kampus di Indonesia. Oh, itu. Ya, soal ini ya, itu berkaitan dengan nih. Kalau oke, soal ya ada beberapa kampus. Sebenarnya kan kasus isu kejahatan seksual, kekerasan seksual itu kan nggak baru sekarang aja muncul. Dulu tuh udah rame, udah banyak. Tahun 1998, teman-teman bisa lihat gimana perempuan itu dilecehkan secara terbuka kan, maksudnya di pemerkosaan tuh banyak sejak 1998 gitu. Dulu juga banyak gitu. Jadi kayak ya isu seksual tuh kayaknya isu yang udah ada sejak dulu kala sampai sekarang gitu ya. Dan itu bukan suatu yang baru sebenarnya. Nah, harusnya eh, penanganannya itu sebenarnya harus kuat gitu, harus dalam gitu. Halo Mbak Aisyah. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, harusnya kan dia terdidik gitu ya, terpelajar gitu. Dan karena apa dia mahasiswa itu kan pemuda ya, pemuda itu lah potret masa depan bangsa. Nah, kalau soal perguruan tinggi itu kan sebenarnya karena diangkat ke media, akhirnya jadi besar. Coba kalau nggak diangkat di media itu jadi sesuatu yang biasa aja, sama kayak apa yang terjadi di masyarakat gitu kan, yang hanya orang-orang tertentu tahu aja. Karena gini, media sosial itu bahayanya, dia bisa mereduksi hal-hal yang sebetulnya kita wajar reduksi realitas. Misalnya nih, maaf ya kalau berisik. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus pelecehan seksual, kita cukup tahu oh ya dia siapa gitu ya, kemudian bagaimana penanganannya. Tapi kalau udah di media sosial, itu udah banyak bumbu-bumbunya, perspektifnya udah banyak gitu. Nah, harusnya, bagusnya ya, kalau misalkan untuk mau diselesaikan, ya kalau ya diskors, diberhentikan sekalian aja, kalau memang terbukti seorang dosen itu melakukan perbuatan seperti itu. Karena kenapa? Kalau masih dipelihara, besok-besok ada lagi dosen yang kayak gitu. Wah, palinglah nanti dimaafin, terus saya juga tetap bisa ngajar. Nah, karena itu berkaitan dengan moral. Karena kalau moral tuh nggak ada figurnya, kemana gitu orang akan bercermin soal moral, tokoh moral tuh kemana, dosennya udah begitu, apa yang mau diteladani dari dosen gitu. Jadi kalau bisa ya udah diskor. Ini juga ada nih dari salah satu kampus, nih dosennya juga ada karena ini, tapi kampusnya bagus, dia menutupi, jadi nggak ada media sampai yang blow up gitu dan lain-lain ya, karena diselesaikan. Jadi ada aduan langsung internal kampusnya berkeputusan diberhentikan diskors gitu dari ngajar.
kalau bisa yang kayak begitu, sebenarnya kan kasus-kasus Indonesia itu kan banyak kan moral ya, krisis moral. Misalnya kayak korupsi, kan nggak punya malu. Kenapa berani ngelakuin pelecehan seksual, korban kekerasan seksual, kan nggak punya malu. Nah, makanya juga kalau dibilang apakah itu salah laki-laki, karena banyak nih pandangannya sekarang adalah, lah kamu nggak bisa jaga matamu, ya kan? Terus nggak bisa jaga nafsumu gitu misalnya. Yang orang kayak gini-gini ya orang bebas gitu. Nah, perempuan hati-hati juga nih kalau adik-adik nih semua kalau jadi mahasiswa, jadi jangan sampai kata-kata begitu keluar dari mulut, ya. Jangan sampai kata-kata begitu keluar dari mulut. Misalnya kalian berpakaian nih misalnya kayak sebebas keinginan kalian. Terus tiba-tiba kalian dapat pelecehan, jangan semata-mata disalahkan laki-lakinya gitu. Jadi kayak laki-lakinya nggak bisa jaga mata. Karena dalam ilmu kesehatan itu, ya memang laki-laki itu ya berbeda dengan perempuan, nggak bisa disamain pendapatmu dengan pendapat laki-laki, logikanya aja beda kok. Nah, kalau laki-laki itu kan sifatnya visual ya, melihat segala sesuatu. Kalau perempuan tuh di pendengaran gitu. Makanya perempuan itu sangat tersinggung ketika dia mendengar bahasa-bahasa atau kata-kata yang menyinggung perasaannya. Nah, kalau laki-laki dia ujiannya itu di matanya, kalau perempuan tuh di telinganya. Dalam ilmu, kalau bisa mengkaitkan kenapa hal seperti itu terjadi, kaitkan dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu psikologi, dengan agama, kenapa bisa kayak gitu. Jadi aturan-aturan itu nggak cuman blek kayak gitu aja sekedar buat aturan, enggak, tapi ada filosofi, ada pesannya di situ, ada ininya. Makanya selain dari laki-laki menjaga bagaimana kalian tuh bertindak berlaku itu, jangan sampai ya kalian sendiri yang menghancurkan kaum perempuan ini, jangan sampai lah ya. Nah, perempuan juga bantu laki-laki itu, bagaimana kalian juga peka dengan lingkungan. Udah tahu dosen sendirian malam-malam di kampus, mau aja bimbingan. Artinya apa? Ilmunya dikemanain? Kepekaan perasaan kemana? Matanya, telinganya, hidungnya dilibatin nggak? Jangan-jangan yang hidup cuma akalnya, hatinya, perasaannya itu dikemanain. Misalnya nih, jam 8, Pak, saya mau bimbingan. Oh iya, Bapak lagi di kafe ini, misalnya kesini aja. Terus karena takut nanti iri temannya, saya tahu banget perempuan itu seperti apa. Nggak tahu, nanti nggak enak kalau semua teman perempuan nanti gimana gitu. Saya sendiri aja lah, pergi sendiri. Nah, karena sendiri itu, ya gimana? Namanya semua agama juga percaya setan sama jin tuh ada di dunia kan? Nggak cuma Islam gitu. Nah, artinya kesempatan itu memang ada. Orang mencuri itu bisa jadi dia baik nih, tapi dia bisa kemudian mencuri, ya karena ada kesempatan. Orang ini baik, kenapa Pak Haji lah istilahnya ya, kiai dan segala macam. Orang-orang bilang tuh kalau sama guru ngaji itu bisa melakukan itu, ya karena ada kesempatan itu tadi gitu. Nah, tapi kalau kesempatan lingkungan itu dijaga, masyarakat itu bisa menjaga, kita juga ikut menjaga, ya insya Allah kan akan terjaga, lingkungan itu akan terjaga. Nah, soal bagaimana kasus di kampus tuh, jangan sampai kalian habis energi, habis waktu ngomongin si mahasiswi sama dosen itu aja enggak. Mending kalian baca buku, terus kalian perbaiki diri kalian, perbaiki komunitas kalian, keluarga kalian segala macam, biar itu nggak terjadi sama komunitas-komunitas kita. Jadi kan itu sebagai satu pelajaran gitu ya, bagi satu isu, satu kajian. Jadi kan itu aja. Jadi gini, saya sering bilang ke adik-adik mahasiswa, ketika ada satu problem, kalian jangan fokus kepada gimana problem itu selesai enggak, tapi kaji dan pahami filosofi dari kenapa itu terjadi. Jadi supaya kita tuh nggak hanya ngerespon isu, misalnya kan, saya kayak Ria Ricis nikah itu aja pembahasan. Atta Halilintar naik YouTuber itu aja alasan. Misalnya MU lagi main bola itu aja. Jadi nggak ke situ. Jadi ada hal yang bagi mahasiswa tuh hal fundamental. Nah, bagi perempuan yang harus kalian bantu adalah ya menjaga fitrah kalian sebagai perempuan. Boleh berpendidikan tinggi itu boleh, itu kan bertemu dengan siapa boleh, tapi jangan sampai ini perempuan tuh nggak tahu bahwa keperempuanan itu seperti apa. Itu jangan sampai. Banyak perempuan tuh nggak tahu kalau dia perempuan. Nah, itu berat lagi nanti kajiannya. Udah itu ya, nanti Dikri marah lagi, Mbak. Gitu ya. Oke, Dikri. Itu saya kembalikan ke Dikri. Gitu ya, yang siapa tadi Mbak Sri Indah Jumiati, ya bantu saya lah. Setidaknya tugas Mbak Sri Indah, jaga teman-teman perempuannya, jangan sampai jadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan.
Eh, terima kasih Mbak Aisyah yang memang sudah memberikan jawaban-jawaban yang pamungkas ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dapat diterima oleh akal dan pikiran kita semua ya, supaya nempel. Terima kasih juga kepada Mbak Aisyah yang ya sudah memberikan nutrisi-nutrisi bagi pikiran kita semua. Semoga ini menjadi suatu hal yang baik bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini ya. Tadinya diskusi ini dimulai siang hari sampai sore hari, ternyata diundur lagi pada malam hari ini. Sebelum menutup acara diskusi ini, untuk dokumentasi silakan kepada teman-teman peserta untuk on cam dulu ya, kita dokumentasi dulu kepada saudara Rian untuk standby mengkomando ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Oke, minta waktunya untuk on cam dulu ya, buat dokumentasi. Oke, untuk slide pertama nih. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk absen. Saya kirim ulang absennya ya. Jangan lupa ya teman-teman absennya ya. Baik, acara demi acara kita telah lewati. Semoga nanti kita bertemu lagi di acara selanjutnya ya. Tunggu acara-acara kami juga. Kami dari tim Basukum mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini, malam ini, tidak semaksimal mungkin. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Acara telah kami tutup. Silakan kepada teman-teman bisa keluar dari ruang Zoom.